Bayangkan sebuah rumah tangga yang dari luar tampak sempurna. Foto-foto di Instagram memperlihatkan senyum yang lebar, anak-anak ceria, rumah yang rapi, bahkan ada hewan peliharaan yang lucu. Semua orang yang melihat akan berkata, mereka pasangan yang ideal, mereka pasti bahagia. Tapi kenyataan tidak selalu seperti apa yang tampak di permukaan. Di balik pintu rumah yang tertutup, seringkali ada kisah yang tidak pernah diceritakan. Kisah tentang seorang wanita yang perlahan-lahan merasa kosong, merasa tak terlihat, merasa tidak lagi diinginkan. Dia hadir secara fisik, tetapi jiwanya seperti mengembara ke tempat lain. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Apakah cinta yang dulu menggebu-gebu benar-benar menghilang? Ataukah ada mekanisme psikologis yang bekerja di balik layar yang tidak disadari oleh banyak orang? Mari kita masuk ke sebuah kisah. Kisah ini bisa terjadi pada siapa saja, tapi untuk memudahkan, mari kita beri nama wanita ini Nadia. Usianya 32 tahun, sudah menikah selama 8 tahun, dengan 2 anak yang lucu. Suaminya bekerja keras, rumah mereka nyaman, dan dari luar, kehidupannya terlihat nyaris sempurna. Tapi kalau kita masuk lebih dekat ke dalam kesehariannya, ada kenyataan lain yang muncul. Pagi-pagi sekali, Nadia bangun lebih dulu dari semua orang. Dia menyiapkan sarapan, menyiapkan seragam anak-anak, memastikan semuanya berjalan lancar. Sementara itu, suaminya sibuk dengan laptop dan ponselnya. Jarang ada sapaan hangat selain pertanyaan singkat seperti, kunci mobil di mana? Atau jangan lupa belanja nanti. Sepanjang hari, Nadia merasa seperti mesin. Dia mengurus rumah, mengurus anak, kadang juga bekerja paruh waktu. Malam hari, ketika semua sudah tidur, dia menatap layar ponselnya, scroll media sosial, melihat teman-temannya. Ada yang liburan, ada yang dipuji suaminya, ada yang tampak begitu bahagia. Di hatinya muncul bisikan pelan. Apakah aku masih berarti? Apakah aku masih menarik? Atau aku hanya ibu rumah tangga yang tak terlihat? Dan kemudian, suatu hari, di kantor atau di lingkungan sosial, ada seorang pria yang berbeda. Dia menyapanya dengan tulus. Tatapannya hangat, bukan basa-basi. Ia berkata, aku nggak percaya, kamu udah punya 2 anak. Kamu kelihatan muda banget. Sekilas kalimat itu sederhana, tapi bagi Nadia, rasanya seperti aliran listrik. Seperti ada sesuatu yang hidup kembali di dalam dirinya. Bukan semata-mata karena pria itu, tapi karena sensasi yang sudah lama hilang. Apa yang sebenarnya terjadi di otak Nadia dan banyak wanita lain dalam situasi serupa? Psikologi menjelaskan ini dengan sangat gamblang. Pertama, ada fenomena yang disebut hedonic adaptation. Manusia terbiasa dengan segala hal. Hal yang dulu terasa luar biasa, lama-lama jadi biasa. Pernikahan yang dulu penuh kejutan dan gairah, perlahan berubah menjadi rutinitas. Bahagia sebentar, lalu kembali ke titik normal. Inilah kenapa banyak orang merasa flat setelah bertahun-tahun menikah. Kedua, ada dorongan biologis dalam otak yang disebut novelty seeking. Otak manusia memang dirancang untuk mencari kebaruan. Setiap kali ada hal baru, wajah baru, perhatian baru, kata-kata baru, sistem limbik kita menyala. Dopamin dilepaskan. Itu sebabnya ketika ada seseorang yang memberi perhatian berbeda, tubuh merespons secara biologis. Jantung berdebar, pupil melebar, kulit terasa hangat. Bukan karena orang itu lebih istimewa, tapi karena otak lapar akan stimulus baru. Ketiga, ada kebutuhan mendasar yang disebut validasi emosional. Bagi banyak wanita, validasi jauh lebih penting daripada hadiah mahal. Kalimat seperti, aku bangga sama kamu, atau kamu tetap cantik meski sudah jadi ibu, adalah makanan jiwa. Dan ketika mereka tidak mendapatkannya di rumah, mereka cenderung mencarinya di luar. Keempat, ada faktor yang disebut attachment style atau gaya keterikatan. Psikologi modern menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya hubungan yang berbeda. Ada yang secure atau aman, ada yang anxious atau penuh kecemasan, dan ada yang avoidant atau cenderung menjauh. Wanita dengan gaya anxious misalnya, jika tidak merasa diperhatikan, jauh lebih rentan mencari validasi dari orang lain. Sekarang, mari tambahkan satu faktor baru, media sosial. Dunia digital membuat semuanya semakin rumit. Instagram, TikTok, bahkan LinkedIn bisa menjadi ladang validasi emosional.
Setiap like adalah suntikan kecil dopamin. Setiap komentar, setiap DM, setiap emoji api terasa seperti jackpot kecil. Wanita yang merasa tidak dihargai di rumah bisa ketagihan mencari perhatian online. Dan seringkali disitulah semua berawal. Bukan dari perselingkuhan fisik, tapi dari percakapan ringan. Dari sapaan sederhana, "Kamu sibuk banget ya?" Atau komentar singkat, "Kamu cantik banget di foto itu." Dari hal kecil, koneksi emosional terbentuk, dan tanpa terasa, ikatan itu bisa lebih berbahaya daripada perselingkuhan fisik. Apa tanda-tanda seorang wanita mulai pergi secara emosional? Pelukan jadi terasa formal, sekadar rutinitas. Ciuman jadi dingin, tanpa rasa. Percakapan berubah kaku, hanya soal logistik rumah tangga. Tatapan mata kosong seakan-akan ia tidak lagi benar-benar hadir. Inilah yang disebut emotional detachment, pelepasan emosi. Dan ketika itu sudah terjadi, perselingkuhan fisik hanya tinggal menunggu waktu. Ironisnya, ketika perselingkuhan emosional atau fisik akhirnya ketahuan, banyak yang justru tidak mengakui kesalahannya. Sebaliknya mereka memainkan peran korban. Mereka berkata, "Aku kesepian," atau "Kamu terlalu sibuk," atau "Aku cuma butuh diperhatikan." Inilah yang disebut gaslighting. Manipulasi halus yang membuat pasangan merasa bersalah, padahal luka itu sebenarnya sudah lama digali sendiri. Pria yang matang secara emosional biasanya bisa membaca tanda-tanda ini. Mereka tidak hanya melihat kata-kata, tapi juga merasakan energi. Mereka tahu kapan tawa itu asli, kapan senyum itu palsu, kapan pelukan itu dingin. Dan ketika mereka merasakan ketidakcocokan, mereka tidak lagi berusaha menjadi penyelamat yang memaksakan hubungan. Mereka memilih pergi dengan tenang, menjaga martabat tanpa kebencian. Karena satu hal penting, topeng bisa menipu mata, tapi tidak bisa menipu hati yang sadar. Lalu bagaimana cara mencegah semua ini? Bagaimana menjaga agar hubungan tetap sehat dan hidup? Pertama, komunikasi terbuka. Jangan menunggu konflik besar untuk berbicara. Mulailah dengan hal-hal kecil. Gunakan kalimat, "Aku merasa," bukan "kamu selalu." Kedua, validasi setiap hari. Pujian sederhana bisa menyelamatkan hubungan. Ingat, wanita tidak berhenti butuh validasi setelah menikah. Ketiga, quality time. Jangan biarkan rutinitas membunuh keintiman. Buat momen kecil berdua tanpa distraksi. Keempat, jaga kebaruan. Lakukan hal baru bersama. Otak butuh novelty, bahkan dalam cinta. Kelima, sentuhan fisik. Pelukan, genggaman tangan, ciuman hangat. Itu bahasa cinta paling universal. Dan yang terakhir, self-love. Baik pria maupun wanita harus tetap punya identitas di luar pernikahan. Jangan larut menjadi hanya suami, hanya istri, atau hanya orang tua. Tetaplah menjadi individu yang utuh, yang punya gairah dan hidup sendiri. Pada akhirnya, hubungan bukan sekadar janji, bukan sekadar status, bukan sekadar foto di media sosial. Hubungan sejati adalah tentang hadir, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Tentang saling menghargai, saling memvalidasi, saling menghidupkan. Jika kamu merasa ada yang aneh dalam hubunganmu, walau sulit dijelaskan, percayalah pada intuisi. Kamu tidak gila, kamu hanya mulai sadar. Dan kesadaran adalah pelindung terbaikmu. Bukan untuk membenci, tapi untuk melihat lebih jernih dan memilih dengan bijak. Cinta yang sehat adalah cinta yang dipelihara setiap hari. Bukan hanya janji di altar, bukan hanya rutinitas kosong, tapi perhatian, empati, dan kesadaran. Karena cinta sejati, pada akhirnya, bukan soal bertahan dengan siapapun, melainkan tumbuh bersama orang yang juga mau bertahan, mau belajar, dan mau hadir dengan sepenuh hati.